Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kudus, yang bertahta di sorga. Engkau yang tidak mungkin terhampiri oleh kami, bahkan tidak terjangkau oleh pikiran kami yang terbatas. Tetapi Engkau yang menjangkau kami, bahkan mengasihi kami sedemikian rupa, sehingga kami yang seharusnya binasa memperoleh hidup yang kekal. Dan kami juga menyadari kalau kami ada sampai hari ini, saat ini, kami boleh berkumpul bersekutu. Ini bukan karena mampu kami memelihara, menjaga hidup kami, tetapi semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dan kami tidak akan pernah berhenti memuji-muji Engkau, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dan tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan Engkau berbicara lewat pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mampukanlah hamba-Mu untuk menyampaikannya, dan mampukanlah kami semua untuk memahami dan melakukannya, sehingga melalui hidup kami, di dalam hidup kami, Engkau saja dipermuliakan. Kami buka hati kami, berbicara, berfirmanlah Tuhan bagi kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Ya, selamat sore saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Halo, selamat sore. Ya, tadi nggak kedengaran suaranya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada sore hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa tema hari ini? Diatur supaya semua tadi mau diatur, tetapi itu aja pun masih kurang teratur ya. Ya memang mengatur aja susah, apalagi untuk diatur. Ya, kita akan melihat bagian firman Tuhan ini, dan saya memberikan membuka nats dari Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Ya, saya tadi mau baca lewat Alkitab ini, tapi ada sedikit waktu membaca Mazmur tadi, ada perbedaan-perbedaan sedikit, karena itu kita akan bersama-sama membuka terjemahan baru, masih edisi pertama. Kalau ini sudah edisi kedua, ada sedikit revisi ya. Walaupun tidak begitu banyak, tetapi itu akan mempengaruhi. Kita akan baca secara bergantian ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Saya akan mulai di ayat 10. Sudah melihat semua? Boleh melihat sini atau buka Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tetapi aku hendak bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar.
Oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari Sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Ya, kalau kita melihat di sini jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa orang Israel adalah bangsa yang sangat istimewa. Karena apa? Allah sendiri memberikan aturan, peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan untuk membuat mereka hidup jauh lebih baik. Bahkan di situ dikatakan untuk membuat mereka mengenal aku, perjanjianku dengan mereka. Tapi apa yang kita lihat dalam ayat ini, kalau saudara membaca ayat sebelumnya, mulai ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 dan seterusnya, di situ Tuhan kecewa. Karena apa? Mereka tidak menuruti peraturan-peraturan itu, sehingga mereka jadi kacau. Mereka jadi terpuruk, mereka tidak maju. Bahkan Allah sendiri menghukum mereka, tetapi Allah tidak membinasakan mereka. Karena apa? Karena Allah mengasihi mereka. Karena Allah tidak mau jadi malu telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sedangkan mereka harus gagal di perjalanan. Allah itu adalah Allah yang setia. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus, di sini ditegaskan bagaimana kita seharusnya sebagai orang percaya sesuai dengan tema ini, yang mengatakan apa? Diatur supaya teratur. Ya. Sebentar ya. Diatur supaya teratur. Tadi waktu saya sedang dalam perjalanan menuju tempat ini, ada nampak? Belum? Oh, udah, sini yang belum. Oke. Jadi di menjelang Kampung Lalang di situ ada jalan sudah jelas-jelas dibagi dua. Jadi arah ke Binjai agak macet, ada orang naik sepeda motor diterobos. Lalu saya jalan di jalur saya sehingga dia terhalang. Akhirnya dia terpaksa. Tapi dengan enaknya dia berhenti, dibuka kaca helmnya, sok kali katanya. Tapi saya nggak mau ribut, dalam hati saya nggak terbalik. Kok jadi dia yang bilang sok kali? Harusnya aku yang bilang sok kali. Ya. Kalau saudara lihat foto yang melatar belakang ini apa? Udah nampak belum? Apa itu? BB aja bisa diatur ya. Dan tanggal 27 bulan Juni yang lalu di perapatan atau simpang 4 Sisi Kambing, saya dari arah Binjai menuju Medan, itu lagi lampu hijau. Kemudian ada angkot dari jalan Gatot Subroto arah Binjai melanggar, dan sepeda motor dari jalan Sunggal mau ke Sisi Kambing, akhirnya tabrakan di depan saya. Jadi pas benturan itu saya lihat sendiri, terjatuh, tertelungkup yang naik sepeda motor. Saya pikir ini jangan-jangan pingsan ini. Supir angkot itu keluar, kemudian mulai bangunlah yang naik sepeda motor. Supir angkotnya bilang, makanya lihat-lihat. Saya bilang, saya spontan karena saya udah buka kaca, kau salah, kau ngomel pula, saya bilang. Untungnya malu dia. Tiba-tiba datang tentara. Akhirnya angkot ini gak berani kabur. Akhirnya minggir. Akhirnya mereka dua bilang, Pak, biar kami selesaikan sendiri. Karena sadar dua-duanya salah. Sudah ada aturan hanya untuk menunggu beberapa menit atau bahkan mungkin detik. Dia harus buang waktu berapa lama, saya tidak tahu berapa jam dia. Selain dari dia rugi secara materi. Hanya karena waktu 2 atau 1 menit mungkin dia harus
tabrakan. Sudah ada aturan, padahal diatur supaya teratur. Ya kan? Diatur supaya teratur. Nah, coba saudara lihat, pernah enggak membaca atau mendengar pernyataan seperti ini? Ya, saya waktu SMP sudah saya dengar ini, waktu SMA juga. Yang mengatakan siapa? Bukan teman, guru. Dia bilang aturan dibuat untuk dilanggar. Kira-kira setuju nggak dengan ini? Setuju? Tapi kalau saya tanya, pernahkah saudara melanggar secara sengaja? Iya, tapi kok nggak setuju dengan ini? Iya, tapi saya yakin pernyataan ini muncul barangkali karena dalam kenyataannya tidak ada aturan yang tidak dilanggar. Jadi sebenarnya itu bukan satu pernyataan mengatakan memang seperti itu seharusnya, bukan. Tetapi karena memang kecenderungannya manusia itu melanggar aturan yang sudah ada, seperti yang saya ceritakan tadi. Sudah dia yang salah, dia pula yang ngomel. Bahkan ada orang sudah dia yang salah, dia yang marah. Jadi bagi saya barangkali pernyataan itu adalah muncul dari kekesalan seseorang yang melihat dalam kenyataan tidak ada aturan yang tidak dilanggar. Seringkali aturan itu justru dilanggar. Walaupun tidak lebih banyak atau tidak semua yang melanggar. Kalau kita menyimak kembali apa yang dikatakan dalam Yehezkiel pasal yang ke-20, khususnya ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Apa dikatakan di situ? Kehebatan dan kelebihan dari orang Israel itu, aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan, perhatikan, di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Jadi tujuannya apa? Akan hidup di sini memiliki arti yang sangat luas. Selain tidak mengalami bahaya, mengalami ketentraman. Hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi Sabat itu diberikan bukan untuk memberatkan hidup mereka, tetapi untuk membuat peringatan, menjadi peringatan antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi peraturan itu seharusnya bukan jadi beban bagi kita, bukan jadi masalah bagi kita, bukan jadi penghalang bagi kita, bukan menjadi penghambat bagi kita. Justru itu membuat satu hal yang baik bagi kita. Tapi kenyataannya kalau kita lihat ayat yang ke-13, mereka tidak mentaati. Mereka gagal. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, diatur supaya teratur. Ada 4 hal yang saya akan sampaikan secara singkat kepada kita, menjadi perenungan bagi kita dan juga nanti bisa kita diskusikan. Kenapa aturan itu dibuat? Mengapa? Selain daripada apa arti aturan itu, mengapa aturan itu dibuat? Dan kalau kita melakukan aturan-aturan itu sebagai bukti apa? Dan apa yang menjadi ganjarannya, menjadi hasil? Yang pertama, aturan atau peraturan. Dalam bahasa Inggris, terjemahan British itu dikatakan sebagai ordinance. Ya.
Jadi di dalam terjemahan ini dikatakan seperti ini, saudara bisa melihat. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan baru dikatakan apa? Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan peraturan dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Jadi di dalam Word English Bible, jadi bahasa Inggris yang lebih populer dikatakan, I gave them my statutes and show them my ordinance, which if a man does, he will live in them. Jadi ordinance itu adalah aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan. Ya. Ketentuan-ketentuan yang membuat orang bisa hidup lebih baik. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara singkat, apa itu aturan? Adalah tatanan. Ditata. Kemudian tuntunan. Kalau kita sedang bergerak, ada tuntunan. Tapi kalau kita dalam satu tempat itu adalah tatanan. Tapi kalau kita bepergian, di situ disebut ada batasan. Batasan. Kalau saudara pergi ke pantai, biasanya ada tempat-tempat tertentu yang dibuat di situ menjadi batas. Kenapa? Karena kalau melewati batas itu, kemungkinan ada bahaya. Ya. Ada bahaya. Batasan itu bisa juga waktu berkunjung. Jadi selain daripada border atau penghalang dalam bentuk tembok atau bentuk peringatan, bisa juga batas waktu, dilarang melampaui jalan ini lewat jam sekian. Seperti sekarang ini, kenapa kita diingatkan jangan pergi naik sepeda motor di atas jam 11, karena apa? Banyak begal. Yang saya heran kalau sampai aparat keamanan mengatakan itu. Harusnya bukan peringatan yang mereka harus lakukan, yaitu mereka harus memberantas. Harusnya kan seperti itu. Tapi oke lah, mungkin ada keterbatasan mereka. Ada tatanan, ada tuntunan, ada batasan. Itulah ordinance. Itulah aturan. Jadi itulah yang mengatur. Tujuannya apa? Supaya teratur. Nah, sekarang dalam perspektif ini tentu kita akan lebih melihat bagaimana perspektif Alkitab. Dan saya mengatakan apa yang dikatakan Alkitab soal keteraturan itu jauh lebih komplit, lebih luas daripada aturan-aturan apapun. Karena apa? Aturan yang mencakup hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan sesama. Artinya sosial masyarakat, dan juga hubungan manusia dengan ciptaan lainnya atau ekosistem. Kalau saudara membaca Alkitab, di dalam Keluaran pasal yang ke-20, di situ disebutkan tentang 10 hukum, betul? Tetapi kalau saudara baca pasal 21 dan selanjutnya, di situ banyak sekali peraturan hari Sabat, peraturan tentang budak, peraturan pernikahan, sampai kepada hal-hal yang sangat pribadi sekalipun, di situ ada aturan. Ada aturan untuk ini kalian dewasa, untuk laki-laki yang mimpi basah, untuk wanita yang datang bulan, ada semua. Saya pikir Tuhan kok ngurusin sampai sedetail itu. Kira-kira seperti itu. Itulah Tuhan yang memperdulikan seluruh aspek hidup kita. Jadi dia tidak hanya bicara soal ibadah, soal persembahan, tapi juga selain hubungan antara manusia dengan Allah, tapi juga hubungan manusia dengan sesama. Di dalam 10 hukum itu, 4 yang pertama itu adalah hubungan antara manusia dengan Allah. 5 sampai 10 hubungan antara
manusia dengan sesama. Tapi juga ada bagian-bagian yang lain, hubungan antara manusia dengan ciptaannya. Sebab kalau kita melihat yang disebut dengan mandat budaya dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal yang ketiga, khususnya pasal yang kedua, apa dikatakan di sana? Kamu mengusahakan bumi dan memeliharanya. Jadi semua ada aturannya. Kalau bumi ini tidak dipelihara, yang susah siapa? Selain makhluk hidup itu sendiri, juga manusia. Berulang kali kita disuruh apa? Buang sampah. Bahkan sebagian pusat perbelanjaan sekarang sudah membuat plastik berbayar. Dan saya setuju, sebelum ada aturan itu pun, kalau saya hanya membeli satu benda saja, saya bilang enggak usah pakai plastik. Enggak apa-apa. Dia katanya, enggak, kalau itu nanti jadi sampah, enggak usah pakai plastik. Kecuali memang enggak bisa lagi saya pegang, karena tidak membawa tempat, saya lakukan itu. Karena apa? Sampah bisa bikin banjir. Itu baru satu. Dan masih banyak hal lain lagi. Jadi tujuannya itu sebenarnya sangat komprehensif. Sangat lengkap. Supaya teratur. Itu yang menjadi tujuannya. Artinya, kalau kita katakan aturan itu mencakup hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan ciptaan, yaitu tujuannya adalah menghormati, supaya manusia menghormati, memuliakan Tuhan. Dan supaya manusia memiliki hidup yang harmonis satu dengan yang lain, dan juga untuk kelangsungan hidup dan ketentraman manusia itu sendiri. Akhirnya saya memperhatikan ketika ada kasus baru-baru ini, ketua KPU dipecat. Ternyata ada satu ceramah dia, saya tonton di TV, yang dia singgung di situ adalah sifat kebinatangan manusia. Tapi kalau saya memperhatikan, lebih sadis manusia daripada binatang itu sendiri. Ya. Karena binatang itu selamanya seperti itu. Tapi manusia bisa makin jahat. Manusia bisa makin jahat. Kalau binatang itu membunuh binatang lain, itu mangsa, bukan karena kebencian. Biar bisa kalian tahu membedakannya. Tapi kalau manusia membunuh sesamanya, itu biasanya karena apa? Karena kebencian. Jadi kalau dikatakan manusia memiliki sifat binatang, manusia itu lebih jahat daripada binatang. Karena apa? Binatang itu memang selamanya akan seperti itu. Coba perhatikan. Waktu saudara meninggalkan kampung, bagaimana perilaku ayam di kampung waktu kau tinggalkan? Ketika engkau kembali 10 tahun lagi berbeda tidak? Atau perilaku anjing generasi berikutnya berbeda enggak? Dari sebelumnya? Tidak. Ya memang udah begitu aja. Kenapa? Karena makhluk hidup yang lain bukan pribadi seperti manusia yang memiliki pikiran, perasaan dan kehendak, ada daya cipta. Hewan itu tidak ada perencanaan, hanya insting saja seperti itu. Akan tetap seperti itu. Jadi tidak diatur pun dia akan tetap seperti itu, sudah memang seperti itu. Jadi aturan itu diperlukan. Aturan itu diperlukan. Jadi yang pertama di sini yang perlu kita lihat, aturan itu sendiri apa? Adalah satu tatanan, tuntunan, sekaligus ada batasan di sana untuk mengatur apa? Hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, manusia dengan ciptaan. Tujuannya apa? Agar manusia itu menghormati Tuhan, agar harmonis dengan sesama, agar lingkungannya juga terpelihara, agar terjadi ketentraman. Paling tidak itu dulu yang perlu kita pahami, apa itu arti dari aturan. Yang kedua,
Aturan diperlukan. Kenapa aturan itu diperlukan? Yang pertama, karena nature. Manusia telah rusak akibat dosa. Kalau hewan gak dibuat pun aturan, akan tetap seperti itu, saya katakan sekali lagi. Akan tetap seperti itu perilakunya. Tetapi manusia berbeda. Kemudian, karena manusia memiliki kehendak bebas, dia bisa memilih. Ya. Dan pilihannya itu akan menentukan apa yang akan dia terima. Coba kita lihat sebentar kedua hal ini. Yang pertama, karena nature atau natur manusia telah rusak akibat dosa. Telah rusak akibat dosa. Di dalam beberapa ayat di sini dikatakan, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6, di situ perhatikan ada kecenderungan. Jadi bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara tahu arti kecenderungan? Kecondongan. Ya. Dan di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 46 dikatakan, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sudah semua. Dan di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7, Daud sendiri ketika dia memohon ampun kepada Tuhan atas perzinahannya dengan Batseba. Siapa yang tidak kenal Daud sebagai orang yang takut akan Tuhan? Sejak masa mudanya, sejak masa remajanya, sampai dia dipilih oleh Tuhan. Dia orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi orang sebaik itu pun bisa juga jatuh dalam dosa. Maka dia dalam pengakuannya mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi kalau ada pun saudara dengar dari lagu atau dari orang yang baru lahir dikatakan suci, itu hanya suci dalam arti belum melakukan dosa karena perbuatannya sendiri. Tetapi natur, keberadaannya sudah rusak akibat dosa. Dan saya sudah pernah membaca satu buku, ada satu penelitian, ada seorang bayi sejak dia lahir tidak diizinkan bergaul sampai dia remaja. Untuk mengetahui dengan dia tidak bergaul, apakah tidak ada naluri bagi dia untuk melakukan kejahatan seperti berbohong, membenci orang, ternyata ada. Memang lingkungan mempengaruhi. Tanpa pengaruh lingkungan pun orang sudah bisa berbuat dosa karena sudah ada bibit dosa. Nggak usah diajari orang berbohong. Bisa sendiri. Membenci bisa sendiri. Jadi kalau kita lihat ayat ini saja mewakili bahwa keberadaan manusia itu sudah rusak akibat dosa. Itu sebabnya ada aturan pun masih susah untuk teratur. Terlebih lagi jika tidak ada aturan. Betul? Sudah ada aturan saja pun masih sering terjadi kekacauan. Lihat aja. Perapatan ada pengatur lampu lalu lintas. Harusnya kalau sudah hijau, berubah jadi kuning apa itu? Harusnya apa? Siap-siap berhenti. Tapi tidak sedikit kita lihat dari lampu hijau ke kuning justru siap-siap ngebut. Berharap nggak sempat kena lampu merah. Atau ada orang yang dikatakan untuk menyindir buta warna.
Dan ada orang gereja kami mengatakan dia sangat teringat pelajaran waktu SD tentang simbol negara, bendera Indonesia, merah tanda berani, putih tanda suci. Jadi begitu lihat lampu merah, tambah berani dia. Dia bukan berhenti. Ada aturan saja pun masih susah untuk teratur. Terlebih lagi jika tidak ada aturan. Entah kenapa secara alami di sekitar tempat tinggal saya dulu suka ada yang disebut burung gereja ya. Jadi suatu kali saya pancing kasih beras. Hanya dia datang dan suka datang. Tetapi yang saya kagum dengan burung itu, dia tidak pernah terlambat bangun dan dia tidak pernah terlambat pulang. Biar kalian tahu. Dia nggak pernah bangun kesiangan. Dan dia tidak pernah begadang. Ya. Nanti pagi-pagi waktu apa? Dia sudah ribut di luar, udah mulai terang, dia sudah ribut. Saya keluar gitu. Udah ribut, saya kasih makan. Tahu dia. Dia nggak pernah datang jam 5 pagi. Dia enggak. Atau jam 8 malam dia nggak pernah. Itulah nature. Hewan akan seperti itu. Tapi manusia ada yang bangun jam 11 pagi. Tapi tidur juga udah jam berapa? Jam 11 malam atau bahkan lebih daripada itu. Tidak ada aturan. Ya. Tapi saya bersyukur ya pembentukan saya waktu saya dulu sekolah teologi tinggal di asrama. Kami sudah harus berdoa karena di Jawa Timur ya jam 4 pagi. Kalau dari sisi terangnya itu jam 5-nya kita ya. Sehingga jam berapapun saya pulang dari tugas dari apa, kalau bangun pagi itu sudah pasti. Soal nanti ngantuk lagi nggak apa-apa. Coba dulu saya tidak selalu tantang angkat tangan. Kalian kira-kira ada nggak satu kegiatan yang dilakukan secara teratur saat teduh pagi? Dan jamnya, katakanlah jam 5 kurang lebih pasti di situ. Ada? Atau Tuhan itu kan maha hadir. Nanti saya diangkut kan bisa juga saat teduh. Iya. Ada lagi? Yang lain? Bagaimana? Apakah Anda teratur baca Alkitab? Ada yang manggut-manggut? Saya tidak tahu mau mengatakan iya atau sedang teratur waktunya dan teratur juga jumlahnya. Ya. Saya pernah membaca satu buku judulnya Mossad. Mossad itu tahu? Itu adalah agen rahasia Israel untuk urusan luar negeri. Mereka mengatakan bagi kami 1 detik itu sangat penting. Bisa 1 detik membuat kami hancur, tapi bisa juga 1 detik membuat kami sukses. Kalau mereka membuat perhitungan, tidak boleh meleset. Tapi apa yang melatih mereka? Saya harus katakan adalah hubungan dengan Tuhan. Mereka sudah terlatih, ada ibadah, ada hari raya, walaupun kadang-kadang mereka lupa akan hal ini. Tapi perhatikan di sini, bagian ini mengapa perlu aturan? Karena memang natur manusia itu sudah rusak akibat dosa. Sehingga masih perlu diatur kembali. Kemudian yang bagian B karena manusia memiliki kehendak bebas.
Jadi kalau binatang itu kehendak bebasnya hanya secara insting saja. Kapan dia makan, kapan dia tidur, kapan dia pulang. Makanya ada pepatah mengatakan burung yang duluan bangun pasti lebih banyak dapat cacing. Tapi saya belum pernah lihat burung terlambat bangun. Justru kita seringkali dibangunkan oleh bunyi kicauan burung. Seperti itu. Karena manusia memiliki kehendak bebas. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di sana di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15, Yohanes 3 ayat 16. Menjelang akhir hidup Yosua, dia melihat kecenderungan orang Israel berubah setia kepada Tuhan. Maka dia mengatakan pernyataan dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Apa dia katakan di situ menunjukkan kehendak bebas. Di situ kita melihat oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Itulah himbauannya, itulah anjurannya. Lalu kemudian apa tantangannya? Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau kepada Yahweh Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi dia punya komitmen, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada kehendak bebas. Dan Yohanes 3:16 dikatakan apa di sana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasih, Allah sebenarnya menghendaki semua orang selamat. Tidak ada yang binasa. Tetapi Allah tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak mau diselamatkan. Makanya ayat 16 itu mengatakan apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya itu adalah pilihan. Di situ ada kehendak bebas. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Secara singkat, ada 3 klasifikasi orang yang memiliki yang menggunakan kehendak bebas. Yang pertama adalah yang tidak atau belum berdosa. Mungkin saudara bertanya, apakah ada orang itu? Pernah ada? Iya. Sekarang masih ada? Enggak ada lagi. Itu hanya Adam dan Hawa. Mereka menggunakan kehendak bebasnya untuk tetap tidak berdosa atau jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan. Apa yang mereka pilih? Tidak. Kemudian untuk orang yang sudah jatuh dalam dosa, dia masih punya kehendak bebas, mau tetap di dalam dosa dan binasa atau mau diselamatkan. Itulah Yohanes 3:16 tadi. Tetapi bagi kita yang sudah diselamatkan, sudah diampuni dari dosa, masih punya kehendak bebas tidak? Punya. Termasuk tadi soal ketaatan dan keteraturan itu. Dan kita harus sadar, setiap manusia akan menerima ganjaran konsekuensi dari pilihan atau keputusan. Akibat pilihan keputusan Adam dan Hawa, manusia berdosa. Dan mereka juga berdosa. Tetapi keputusan kita menerima Injil membuat kita diampuni dan diselamatkan. Tapi walaupun kita sudah diampuni dan diselamatkan, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, ada enggak hukuman bagi kita? Ada. Memang keselamatan itu kalau kita sudah percaya, itu tidak diambil dari kita.
Tetapi dalam perjalanan itu pilihan-pilihan kita itu akan mempengaruhi apa yang akan kita alami, saudara-saudara. Jadi itulah sebabnya dari bagian yang kedua ini, untuk apa aturan itu dibuat? Kenapa dibuat aturan itu? Karena natur manusia sudah rusak akibat dosa. Apa arti dosa rupanya? Bahasa Yunani mengatakan hamartia atau meleset, atau dalam terjemahan lain kacau. Jadi kalau tidak diatur, pasti kacau. Sedangkan orang yang sudah diselamatkan pun masih perlu aturan. Dan apa yang kita pilih itu akan menentukan apa yang akan kita terima. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, apa itu aturan atau ordinance atau tatanan, batasan, dan tuntunan. Dan kenapa perlu aturan? Karena natur manusia itu sudah rusak akibat dosa dan manusia memiliki kehendak bebas. Nah, sekarang saya mau sampaikan bagian yang ketiga, taat aturan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Ini penting. Ya. Ada orang, khususnya kalau sudah malam di atas jam 10 lewat lampu merah, dia pasti perhatikan sekeliling. Dia sebenarnya dari sini warna lampu merah, tapi perhatikan sekeliling, ada enggak kendaraan dari kiri dan kanan? Ada enggak polisi di sana? Jadi yang membuat dia takut melanggar apa? Takut tabrakan dan takut ditangkap atau ditilang polisi. Itu bukan mental anak Tuhan, saya katakan semuanya. Bukan. Taat aturan adalah sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah." Teman saya pernah cerita, dia bertemu dengan seorang remaja, masih anak-anak lah, kelas 4 SD, mencuci piring. Waktu ditanya, "Kenapa kamu cuci piring?" "Nanti kalau saya nggak cuci, aku dimarahi mamaku." Itu bukan orang yang bertanggung jawab. Tapi dia bilang, di kesempatan yang lain ada orang yang berbeda. Ketika ditanya, "Kenapa kamu lakukan itu?" "Ya karena aku mau bantu mamaku. Karena aku mau mengasihi mamaku." Tapi kebanyakan orang karena apa? Karena takut. Artinya yang dimaksud di sini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi kita melakukan perintah atau mengikuti aturan itu bukan karena takut hukuman lagi. Bukan supaya diberkati, supaya dapat upah, supaya dapat pujian. Dan bukan juga karena suka, karena cocok dengan kita. Kalau itu aturan, kalau itu firman Tuhan, walaupun kita tidak cocok, kita harus lakukan. Perhatikan lagu tadi kan. Aku akan beritakan di sekelilingku. Apapun terjadi. Itu enggak main-main. Kalau ada orang datang ibadah, datang orang ke gereja hanya supaya diberkati, itu bukan ibadah yang sejati, saya mau katakan kepada saudara. Orang pergi ke gereja karena malu kepada tetangga, nanti ditanya orang Kristen enggak gereja, itu bukan ibadah sejati. Orang tidak korupsi hanya karena takut masuk penjara, itu tidak sejati. Takut plagiat hanya karena takut kena hukum, itu tidak sejati, saya katakan. Tidak sejati. Itu bukan takut aturan yang diberikan oleh Tuhan. Kecuali kalau aturan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu jelas kita tolak
bahkan menderita pun kita harus siap. Artinya apa? Kalau kita dilarang ibadah, ya kita tidak mau. Kita tetap ibadah apapun risikonya. Suatu ketika ada teman saya, waktu itu masih ada namanya sekolah SPG. Sekolah Pendidikan Guru. Jadi setelah selesai ujian saringan secara teori, ada ujian mungkin sederhananya secara psikologis. Jadi guru itu mengatakan kepada mereka, masing-masing di depannya ada meja. Sekarang saya hitung sampai 1 sampai 3, di hitungan ketiga kalian naik ke meja. 1, 2, 3. Dari 10 orang, hanya 2 yang naik ke meja. Lalu ditanya yang 8, kenapa kalian tidak mau? Karena naik menginjak meja itu tidak sopan. Akhirnya yang lulus yang 8 itu. Karena apa? Seakan-akan lebih taat yang ini, padahal itu sebenarnya satu ujian. Apa kita taat? Itu maksud saya dari pengecualian tadi. Jadi bukan kalau kita cocok baru kita lakukan. Kalau memang itu kehendak Tuhan, sekalipun kita tidak suka, tidak cocok, kita harus lakukan. Ada orang ke gereja hanya supaya diberkati, hanya supaya cari kesembuhan. Ada orang ke gereja cari jodoh. Memang dosen saya bilang masih lebih bagus dia ke gereja cari jodoh daripada ke diskotik. Iya betul. Tetapi di hadapan Tuhan itu tidak berkenan. Memang lebih bagus, saya setuju lebih bagus kalian cari jodoh di gereja. Tapi janganlah ke gereja hanya karena mau cari jodoh. Tapi kalau kalian ke gereja lalu beribadah dengan baik, di situ dapat jodoh, dapat dua-duanya. Kenapa rupanya? Jiwanya untuk Tuhan, orangnya untuk kamu. Yeah. Kan cari jiwa kan? Iya. Dapat bonus ya. Tapi sekali lagi, yang benar itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Karena tidak mungkin ada perintah Tuhan membawa kita kepada kecelakaan, kepada kehancuran, kepada kerugian. Tidak ada, walaupun di awal mungkin ada sebagian yang menurut kita kurang cocok. Iya. Jadi kita harus taat. Apa yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma? Roma 13 ayat 1 sampai 3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab, perhatikan, coba kita lihat ayat yang ketiga, kita baca sama-sama. Sebab, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Jadi kita menghargai aturan itu. Di pertengahan semester yang lalu, saya sampaikan kepada mahasiswa tempat saya mengajar, waktu ujian tengah semester. Saya katakan begini, ini adalah evaluasi. Jangan nyontek, jangan buka catatan. Nanti kita akan lihat seberapa dari hasil ujianmu itu menjadi evaluasi juga, selain untuk dirimu sendiri juga untuk saya sebagai pengajar. Maka saya punya komitmen, begitu selesai ujian tengah semester, minggu depannya
itu saya kembalikan koreksian ujian itu dan saya bagikan kepada mereka dan kami bahas jawabannya. Saya katakan sama mereka, kalau tidak kita bahas hasil ujian tengah semester, bagaimana kamu tahu di mana kekuranganmu, di mana kelebihanmu, apa yang perlu kau tingkatkan, apa yang perlu kau perbaiki. Saya pernah sangat menyesali, pernah dalam satu semester saya lalai. Saya minta ampun sama Tuhan. Mungkin bagi mahasiswa diberikan nilai sudah selesai, bukan? Tapi bagi saya sebagai tanggung jawab, sebagai pengajar, apa yang ada yang perlu mereka ketahui setelah setengah semester itu dijalani, apa yang mereka sudah capai, dari apa? Dari ujian tengah semester, dari mid semester itu. Dan apa upaya saya untuk itu? Saya usahakan dalam 1 minggu itu saya koreksi, saya kasih nilai, kemudian kami bahas. Saya bilang, saya tantang mereka, kalau kamu merasa jawabanmu benar, tetapi nilai yang saya berikan kurang, boleh kita diskusikan, saya katakan. Dan puji Tuhan, itu membuat mereka bisa lebih baik di dalam ujian akhir. Kalau hanya untuk menjaga apa kata orang, saya rasa banyak orang memberikan nilai itu dengan tutup mata. Saya katakan kepada kawan-kawan, seharusnya kita tidak boleh seperti itu. Jangankan di dunia sekuler, di dunia teologi, di dunia sekuler saja orang Kristen tidak patut memberikan nilai kepada manusia yang sifatnya subjektif. Di mana tanggung jawab? Saudara sebagai mahasiswa kah sekarang kalau masih ada? Belajar dengan baik. Jangan nyontek. Jangan plagiat kalau melakukan tugas akhir. Ikuti aturan. Soal berapa nilaimu, itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting itu asli, itu murni, itu hasil karyamu. Daripada terjadi kebohongan di sana. Untuk apa transkrip nilai? Tapi orangnya tidak berisi. Ya. Jadi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan segala perintahku. Jadi bukan hanya untuk persiapan pelayanan yang perlu kita, sungguh-sungguh untuk hal-hal sekecil apapun. Termasuk bagi saudara yang diberikan kesempatan menyusun kursi kah? Jangan kau menyusun kursi, kau datang sudah tersusun kursi. Mana tanggung jawabmu? Halo? Itu kelihatan kecil bukan? Aduh, orang lain juga bisa melakukan itu. Tetapi apa kata Yesus? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Jadi kalau saudara diberikan kesempatan susun kursi, susun aja. Kalau ditanya, kenapa kamu? Karena aku mengasihi Tuhan. Karena dikatakan oleh Paulus, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi jangan pernah merasa keberatan untuk mengikuti aturan. Itu bukan jadi beban, tetapi untuk membuat hidup kita semakin baik. Semakin baik. Dan ada ganjarannya untuk itu. Kalau kita lihat ayat 11 dan ayat yang ke-13, kita masuk ke poin yang terakhir. Ganjaran ketaatan terhadap aturan. Di dalam Yeskiel pasal 20 yang kita lihat tadi, ayat 11 dan ayat yang ke-13 itu dikatakan apa? Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya apa? Akan hidup. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan mereka menolak peraturan-peraturanku yang kalau manusia melakukannya ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sabatku dengan
sangat, maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka, di padang gurun hendak membinasakan mereka. Ada konsekuensinya kalau kita tidak menjalankan aturan. Selain hidup kita kacau, bahkan ada hukuman. Apa ganjarannya, apa upahnya? Kalau kita menjalankan aturan, kita dikatakan berbahagia atau diberkati, atau berhasil dan beruntung. Kalau kita melihat kedua ayat ini dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8 dan Mazmur 1 sampai 3. Apa dikatakan oleh Tuhan, pesan Tuhan kepada Yosua? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, kemudian beribadah, bertindaklah hati-hati sesuai, perhatikan, dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi sesuai dengan aturan dan ketetapan. Dan di ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian juga di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ditegaskan. Diberkati atau blessed. Ya, berbahagialah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Dalam bahasa Inggris blessed. Yang artinya apa? Diberkati, berhasil atau beruntung. Jadi saudara-saudara, tegas di sini bahwa orang yang mentaati aturan itu, sekalipun kelihatannya kita kayak orang bodoh, masa disuruh nyusun kursi, maunya kan khotbah. Kalau memang Tuhan berikan kesempatan kepadamu, kenapa tidak? Jadi dari semua yang kita pelajari ini, saudara-saudara, mengapa perlu diatur? Ya benar, supaya teratur. Karena aturan itu adalah merupakan suatu tatanan, tuntunan, dan juga sebagai batasan. Mengapa perlu kita diatur? Karena kita sudah kacau akibat dosa. Apalagi orang belum datang kepada Yesus, belum diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan saja masih ada kemungkinan berbuat dosa, maka perlu diatur. Maka kita perlu taat. Dan lakukanlah aturan itu bukan kalau kau suka, atau supaya diberkati, atau karena takut dihukum, jangan. Tetapi karena engkau mengasihi Tuhan. Baca Alkitab karena engkau mengasihi Tuhan. Ya. Beribadah karena engkau mengasihi Tuhan. Tidak nyontek waktu ujian karena engkau mengasihi Tuhan. Tidak plagiat karena engkau mengasihi Tuhan. Tidak korupsi karena engkau mengasihi Tuhan. Doa pagi secara teratur saat teduh karena engkau mengasihi Tuhan. Harusnya itu alasan. Jadi diatur supaya teratur. Aturan dibuat adalah untuk menata kehidupan dan atau peradaban manusia. Baik dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan ciptaan lainnya. Luar biasa apa yang dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ini adalah pernyataan Musa. Dan secara aplikasi juga terjadi bagi kita. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Ayat yang ke-8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Allah sendiri memberikan aturan. Pertama kali melalui siapa? Musa. Jadi Tuhan memberikan aturan itu selain menata hidup kita dan juga supaya hubungan kita terjaga dengan Tuhan. Supaya hubungan kita terjaga juga dengan sesama dan dengan lingkungan kita. Oke, dengan waktu yang singkat ini saya akan berikan kesempatan. Ini ada sedikit foto lucu. Orang berjalan di atas air.
Ini adalah karena saya sudah biasa lompat batu di kampung jadi suatu kali kami ada retreat, saya lompat, juru potretnya itu jago kali ngambil posisinya. Ini asli nih. Gak percaya? Ini di Armaya. Ini kalau terpeleset sedikit saja, hancur kan? Tapi ini nggak ada aturannya. Cuma kenapa bisa? Karena sudah dibiasakan. Oke, dari apa yang kita baca tadi, udah pelajari, ada apa? Pertanyaan? Diatur supaya teratur. Maka maulah diatur. Kalau orang bisa ngatur tapi tidak bisa diatur, itu sebenarnya tidak teratur juga. Orang yang bisa ngatur harusnya adalah orang yang sudah lebih dahulu bisa diatur. Itu logikanya. Kalau engkau belum bisa diatur, sampai kapanpun nggak bisa engkau mengatur orang lain, hidupmu aja nggak bisa diatur. Ya, itu statement saya terakhir. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Kalau nanti ada, boleh kita bincang-bincang santai. Tapi yang jelas, pesan ini sangat lugas bagi saya, diatur supaya teratur. Jadi kalau dijabarkan sedikit, kalau hidupmu mau teratur, maka sedialah untuk diatur. Itu aja. Jadi dalam hal apa? Mulai dari kebiasaan, kegiatanmu sehari-hari, biasakan teratur. Jadi bukan karena diawasi orang, karena ada dasarnya di sini, karena takut akan Tuhan. Di jalan raya, ikuti aturan, bukan karena takut bahaya, bukan karena takut ditilang, tetapi karena memang harusnya sudah seperti itulah karakter anak-anak Tuhan. Jadi bukan lagi karena takut ini, supaya ini, karena Yesus mengatakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintah. Tuhan memberkati kita semua, kita berdoa.